Kata Gary V, kalau seandainya kita jadi content creator, lebih baik kita dokumentasi aja ketimbang bener-bener buat konten dari nol. Maksudnya apa sih? Ayo dengan pembahasannya hanya di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast bersama dengan gue Edwin. Di episode kali ini gue akan membahas tentang dokumentasi versus buat konten sendiri. Loh, maksudnya apa ini? Bukannya kalau dokumentasi itu juga jatuhnya buat konten dari nol? Jawabannya adalah iya. Tapi yang akan gue garis bawahi di sini adalah kalau dokumentasi itu artinya kita merekam kejadian kita secara spontan, sedangkan kalau buat konten di sini adalah membuat konten secara terencana. Garis bawah itu terencananya. Sebenarnya konsep dokumentasi ini bukan hal yang baru juga ya di dunia konten kreator. Tapi bisa dibilang ini dipopulerkan juga oleh Gary V, di mana Gary V itu bilang kalau lu bikin konten itu jangan benar-benar buat dari awal dengan sengaja yang terencana gitu. Dokumentasi aja yang gampang. Dan bahkan ya sebelum Gary V ngomong ini juga udah mulai banyak yang melakukan. Makanya jangan heran kalau seandainya kalian itu buka YouTube, yang kalian tonton juga kebanyakan vlog-vlog. Terus apa bedanya Win antara dokumentasi dengan bikin konten yang terencana Win? Oke, di podcast kali ini gue akan menjabarkan hasil riset gue dan eksperimen gue selama setahun ini. Oleh karena itu stay tune sampai podcast ini berakhir ya. Seperti yang sering gue bahas bahwa gue mulai podcast ini di tahun 2018. Dimana di saat itu gue masih bisa dibilang konten kreator pemula. Dan disitu pun Gary V udah bilang kalau bikin konten ya dokumentasi aja. Tapi itu adalah kata-kata yang sebenarnya sulit untuk dipahami. Karena kebanyakan konten kreator pemula pun kalau seandainya dipaksa awalnya bikin vlog, kebanyakan vlognya itu bisa dibilang tidak natural. Karena ya pasti dipikirin dulu. Pas mulai gue harus opening dulu, lalu gue ngapain, terus apa yang harus gue lakukan biar ini kelihatan menarik. Intinya ya kayak gitu aja. Pokoknya lu benar-benar memikirkan dari beberapa sudut pandang sehingga membuat vlog lu itu terlihat menarik di mata orang. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang. Bukan cuma vlog ya, bahkan konten-konten lain pun harus kelihatan menarik agar orang-orang yang melihat itu tertarik untuk menikmati konten tersebut. Permasalahan yang terjadi kalau seandainya kita terus-terusan membuat konten yang terencana itu adalah, pertama kita harus cari ide terus-menerus secara rutin. Setelah itu kita harus melakukan persiapan-persiapan yang secara matang untuk membuat konten tersebut. Dan yang paling penting kalau seandainya kalian itu kehabisan ide, kalian itu akan kemungkinan besar mengalami stuck. Dan kalau seandainya stuck, kemungkinan besar adalah kita bikin konten yang di luar dari bidang kita, atau bahkan kita malah nggak bikin konten dan nggak ngupload konten. Dan kalau gue ngaku dosa, kalian bisa lihat sendiri di Opsiana Podcast season 1-2 juga, dimana kalau seandainya kalian lihat ada jeda waktu yang cukup jauh di antara waktu upload yang ada di episode-episode tersebut, akan terlihat jelas bahwa di situ gue lagi benar-benar stuck dan kehabisan ide. Tapi disitulah gue mendapatkan titik terang tentang yang dimaksud oleh Gary V dengan dokumentasi. Jadi di tahun 2020 gue pernah cerita bahwa gue start sebuah akun TikTok. Sebenarnya lebih ke akun hobi, di mana gue ngeposting video gue berkebun, which is tidak gue rencanakan sama sekali, lebih seperti go with the flow lah. Dan jujur gue baru mulai kepikiran bahwa yang gue lakukan itu dokumentasi setelah gue menekuni ini secara hampir mau setahun. Saat itu gue merasa saat itu kok bisa ya gue bikin konten seperti ini setiap hari secara rutin selama hampir setahun, dibandingkan dengan podcast gue, Opsiana Podcast ini, yang dimana setiap 6 bulan kadang-kadang gue udah kehabisan topik, udah burn out, pokoknya udah stuck lah. Lalu gue mulai menelaah apa aja sih yang membuat gue bisa terus konsisten ngebuat konten berkebun ini dengan konsep dokumentasi, dibandingkan dengan ngebuat konten secara terencana layaknya Opsiana Podcast ini. Setelah setengah tahun gue melakukan riset dan percobaan dan eksperimen juga, akhirnya gue menemukan beberapa poin. Apakah passion berpengaruh dengan cara pembuatan konten dokumentasi atau bikin konten secara terencana? Jawabannya adalah tidak. Karena gue ngebuat Opsiana Podcast ini karena memang ketertarikan gue terhadap dunia bisnis dan dunia karir. Sedangkan
gue ngebuat konten berkebun itu karena memang hobi gue ya berkebun. Yang kedua, apakah hal ini dipengaruhi dari topik yang dibawakan di dalam konten? Jawabannya juga tidak. Karena apa? Karena balik lagi bahwa dokumentasi itu seharusnya ngebuat konten secara natural tanpa benar-benar terencana. Maksudnya terencana untuk bikin konten ya. Kalau terencana untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu berbeda lagi. Dimana kalau seandainya kita ngebuat konten secara terencana itu kita benar-benar udah nentuin topiknya apa. Sedangkan dalam kasus gua yang ngebuat akun berkebun itu, gua hanya merekam apa yang memang harus gua lakukan saat itu. Gua pergi ke kebun gua ngelihat apa yang bisa gua kerjain, maka gua kerjain, tapi gua rekam. Oke, terus kalau bukan passion dan bukan topik yang menarik, apa yang membuat dokumentasi itu berbeda dibandingkan bikin konten secara terencana? Jadi ada 2 poin yang memang ditekankan dan yang membedakan di antara 2 metode ini. Yang pertama, apa yang direkam dan proses editingnya. Poin pertama, apa yang direkam. Kalau seandainya kita bikin konten secara terencana, kemungkinan yang kita rekam adalah apa yang sudah kita rencanakan. Artinya apa yang akan kita rekam itu adalah topik yang memang sudah kita siapkan. Sedangkan kalau dokumentasi itu, kebanyakan yang kita rekam itu adalah rutinitas yang konsisten yang sebenarnya nggak punya makna aja. Rutinitas yang konsisten di sini bisa aja kalau seandainya kalian kayak gue ngelakuin hobi gue berkebun setiap hari. Pada dasarnya kan kerjaan gue itu ya cuma nyiram tanaman. Setiap hari kan tanaman itu harus disiram. Kalau kalian perhatiin ya, apa sih yang menarik dari siram tanaman? Mungkin adalah sekali 2 kali gue melakukan tanam bibit, tanam benih, dan juga pindah tanam. Dan yang gue lakukan itu, gue lakukan secara konsisten. Atau mungkin kita ambil dari point of view-nya si Gary V. Gary V itu merekam aktivitas dia selama dia bekerja di kantor. Gimana cara dia ketemu klien di VaynerMedia, gimana dia ngisi seminar. Bahkan, belakangan ini dia juga bikin video dia ngevlog lagi belanja barang-barang bekas buat dijual. Nah, hal-hal yang dia rekam ini dan gua rekam itu bisa dibilang cukup banyak dan banyak yang tidak menarik. Nah, itu yang perlu digarisbawahi itu. Banyak hasil rekaman yang tidak menarik. Karena yang diupload itu kemungkinan adalah hal-hal yang menarik aja. Makanya di sini kita masuk langsung ke poin kedua, di mana ditekankan dalam dokumentasi ini kalau buat konten adalah dari proses editingnya. Kalau kita buat perencanaan bikin konten dari nol, kebanyakan kita bukan cuma mikirin topiknya, bahkan kita udah mikirin angle dari bikin konten tersebut, terus apa aja yang gak boleh diomongin. Sehingga ketika pas proses editing, bisa dibilang proses editing gak perlu makan banyak waktu dan gak perlu banyak yang diedit, karena sudah dipikirkan secara matang. Sedangkan dalam proses dokumentasi itu jauh berbeda. Gue bisa ngerekam sebanyak 10 video untuk satu buah pekerjaan yang gue lakukan, tapi yang benar-benar gue pakai paling banyak cuma 5 setengahnya. Bahkan pernah cuma pakai 3. Dimana dari 3 video itu masih gue potong-potong lagi karena bisa dibilang kepanjangan. Tapi yang menarik dari proses editing dari dokumentasi di sini adalah topik dari video tersebut kita tentukan dalam proses editingnya. Kunci dari dokumentasi di sini yang menarik adalah dari satu buah footage itu bisa kita pakai berulang kali untuk buat konten dengan topik yang berbeda-beda. Misalnya ini yang lucu aja. Gue megang satu buah jahe. Dari satu jahe ini, gue bisa bikin 2 konten. Satu konten di mana gue menanam jahe tersebut. Lalu konten yang kedua, gue bikin konten cara memotong jahe. Di sini gue pakai footage yang bisa dibilang sama, tapi yang membuat berbeda adalah dari proses editing gue masukin suara gue lagi, di mana gue menjelaskan dari point of view yang berbeda. Kalau kalian lihat dari sisinya Gary V, kalian juga bakal sering lihat beberapa konten dia yang dipakai lagi, kemudian diupload lagi, entah di sosial media, bahkan di YouTube dipakai lagi intinya. Dan gue yakin ya, salah satu konten dia di mana dia meeting sama klien itu adalah salah satu dokumentasi yang paling banyak editingnya. Karena dalam meeting dengan klien tersebut banyak hal-hal yang bisa dibilang konfidensial dari sisi klien yang tidak boleh disebarluaskan. Tapi bagaimana caranya si editor untuk mengemas beberapa konten yang tidak konfidensial tersebut biar kelihatan menarik? Karena kebanyakan hal-hal yang tidak konfidensial tersebut biasanya nggak menarik kalau cuma dilepaskan begitu aja. Makanya harus dibungkus sedemikian rupa biar kelihatan menarik. Itu dia perbedaan di antara cara bikin konten secara dokumentasi dan
merencanakan konten dari nol. Melalui eksperimen ini gue bisa bilang bahwa kedua cara ini memiliki sisi plus dan minusnya masing-masing. Dan memang masing-masing metode ini punya titik poin tersendiri. Dan untuk teman-teman para konten kreator pemula bisa mencoba sendiri kira-kira metode mana yang cocok buat kalian. Mungkin aja ada teman-teman yang lebih cocok dengan metode dokumentasi karena memang konten yang kalian buat itu berhubungan erat dengan rutinitas kalian, atau memang kalian itu lebih cocok ngebuat konten secara terencana. Semuanya sih balik lagi ke kalian masing-masing ya. Oke, gua rasa itu aja untuk pembahasan podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman follow akun Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. Dan jangan lupa juga beri dukungan kepada Opsiana Podcast untuk terus berkonten melalui karyakarsa.com, dan di sana ada konten eksklusif buat teman-teman yang sudah mendukung. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. See you next time di episode selanjutnya. Bye.